Produk pasar uang yaitu pasar uang menawarkan instrumen investasi jangka pendek yang berisiko rendah dan memiliki likuiditas tinggi. Adapun produk-produk dari pasar uang yaitu yang pertama adalah deposito adalah salah satu produk investasi dari bank yang berupa simpanan berjangka, di mana nasabah menyetorkan dana untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Adapun karakteristik dari deposito yaitu yang pertama yaitu jangka waktu tetap, di mana deposito memiliki pilihan jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Yang kedua, bunga lebih tinggi, yaitu suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, tetapi lebih rendah dari investasi di pasar modal. Yang ketiga yaitu dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, di mana dana deposito hingga 2 miliar dijamin oleh LPS jika suku bunga tidak melebihi batas yang ditetapkan. Yang terakhir atau yang keempat adalah resiko rendah, di mana deposito dianggap sebagai investasi yang aman karena dana disimpan di bank dan mendapatkan bunga tetap. Produk selanjutnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. SBI memiliki jangka waktu pendek, biasanya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, dan hanya bisa dibeli oleh bank serta lembaga keuangan tertentu, bukan oleh individu. Adapun fungsi dari SBI dalam ekonomi, yang pertama adalah mengendalikan inflasi. Jika inflasi tinggi, BI menerbitkan SBI dengan suku bunga tinggi agar bank lebih tertarik menyimpan uangnya di BI daripada menyalurkannya ke masyarakat. Yang kedua, menstabilkan nilai rupiah. Dengan mengatur suku bunga SBI, BI dapat menarik atau menambah likuiditas di pasar keuangan yang berdampak pada kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Produk selanjutnya yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang adalah instrumen keuangan jangka pendek yang membantu perusahaan dan bank memperoleh pendanaan cepat serta menjaga likuiditas pasar uang. Meskipun bukan produk investasi yang umum bagi individu, SBPU berperan penting dalam sistem keuangan dengan menyediakan fleksibilitas dan akses pendanaan bagi pelaku bisnis. Selanjutnya yaitu commercial paper. Commercial paper adalah instrumen pendanaan jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan besar untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa melalui pinjaman bank. Dengan sifatnya yang tidak dijamin, CP hanya diterbitkan oleh perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat, menjadikannya pilihan investasi menarik bagi institusi keuangan yang mencari alternatif investasi berisiko rendah tetapi dengan imbalan hasil lebih tinggi dibandingkan deposito. Adapun 3 fungsi dari commercial paper dalam ekonomi, yang pertama yaitu pendanaan modal kerja, yang kedua alternatif pendanaan selain pinjaman bank, yang ketiga instrumen investasi bagi lembaga keuangan. Produk yang terakhir yaitu call money. Call money adalah mekanisme pinjaman jangka pendek antar bank yang digunakan untuk menjaga likuiditas dan kestabilan sistem keuangan. Dengan sifatnya yang fleksibel dan berbasis kepercayaan, call money menjadi instrumen penting dalam pasar uang meskipun memiliki resiko suku bunga yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi likuiditas di pasar. Adapun fungsi dari call money yaitu menjaga keseimbangan likuiditas antar bank, menghindari resiko kekurangan dana jangka pendek, dan mekanisme pengendalian suku bunga oleh bank sentral. Setelah mengetahui produk dari pasar uang, selanjutnya kita perlu mengetahui produk pasar modal. Pasar modal menawarkan instrumen investasi jangka panjang dengan potensi keuntungan lebih besar, tetapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Berikut adalah produk-produk dari pasar modal.
Yang pertama adalah saham. Saham adalah instrumen investasi pasar modal yang memberikan peluang keuntungan besar tetapi juga memiliki resiko tinggi. Investor perlu memahami jenis saham, faktor yang mempengaruhi harga, serta strategi investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Saham juga merupakan salah satu produk investasi dari bank yang berupa simpanan berjangka, di mana nasabah menyetorkan dana untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Produk yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi jangka menengah hingga panjang yang memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran kupon. Meskipun lebih aman dibanding saham, obligasi tetap memiliki resiko seperti gagal bayar dan perubahan suku bunga. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan tujuan investasi dan profil risikonya sebelum membeli obligasi. Produk yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah pilihan investasi yang praktis bagi investor pemula maupun berpengalaman. Dengan modal kecil, diversifikasi otomatis, dan pengelolaan profesional, reksadana menjadi solusi untuk mencapai berbagai tujuan keuangan, mulai dari investasi jangka pendek hingga jangka panjang. Namun, investor tetap perlu memahami jenis reksadana dan risikonya sebelum berinvestasi. Produk yang keempat yaitu Exchange Traded Fund adalah produk investasi yang fleksibel karena dapat diperdagangkan di bursa efek seperti saham, tetapi tetap memiliki diversifikasi seperti reksadana. Dengan biaya rendah, transparansi tinggi, dan likuiditas yang baik, ETF menjadi pilihan menarik bagi investor yang ingin berinvestasi dalam indeks pasar atau aset tertentu tanpa harus membeli satu persatu saham atau obligasi. Namun, investor tetap perlu mempertimbangkan risiko pasar dan likuiditas sebelum berinvestasi dalam ETF. Yang kelima yaitu derivatif atau waran dan right issue. Waran merupakan pemanis pada saat suatu emiten melakukan IPO atau mengeluarkan right issue. Hal ini bertujuan agar trader atau investor mau membeli sahamnya maupun menebus right issue-nya. Waran adalah produk turunan saham atau derivatif yang dapat diperjualbelikan pada batas waktu tertentu atau di-exercise atau ditebus menjadi saham dengan cara membayar sejumlah uang sebanyak jumlah waran yang dimiliki dikalikan harga yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan waran, right issue juga dapat diperdagangkan ataupun ditebus menjadi saham dengan cara membayar sejumlah uang sebanyak hak right yang dimiliki dikalikan harga yang telah ditetapkan. Baik, itulah materi dari produk pasar uang dan pasar modal. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.